Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Maret 2023 bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Datangi kediaman Bupati SBB, warga bawa kertas bertulis dilarang keluar masuk tanah ini. Orang di pemerintah tinggal di daerah itu, taruh bagi kita sini menghalangi jalan. Pemilik tanah yang digunakan untuk bangun perumahan atau kediaman Bupati di Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB datang membawa kertas bertuliskan dilarang keluar masuk di tanah ini. Tindakan itu ditempuh akibat pemilik merasa kesal dengan janji-janji manis yang selalu disampaikan pimpinan di daerah Sakamese Nusa itu. Perkara dimaksud berawal dari lahan seluas 1 hektar yang dibeli seharga 200 juta rupiah, tetapi baru ditebus senilai 25 juta rupiah. Ungkap Freddy Nikiulu. Lanjutnya, diteruskan dengan pinjam pakai tahun pertama, namun tidak ada kejelasan hingga di penghujung Desember 2014. Tegas Freddy, apabila suatu minggu yang akan datang Pemda SBB berpegangan pada sifat begini, keluarga korban secara bersamaan pasti bertindak sebagai pihak yang dirugikan. Data dihimpun, Freddy dan sejumlah warga yang datang menggunakan mobil pick-up berwarna putih. Terdapat kayu untuk memalang pintu dan kertas berisi kekesalan terhadap Pemda. Orang di pemerintah tinggal di daerah itu, taruh bagi kita sini menghalangi jalan. Masih dari Kabupaten SBB Tribuners, jika tak diselesaikan pekan depan, pemilik tanah bakal tutup akses di kediaman Bupati SBB. Freddy Nikiulu merupakan pemilik lahan yang mengancam bakal menutup kediaman Bupati Seram bagian Barat atau SBB pada pekan depan. Pasalnya lahan seluas 1 hektar yang awalnya dibeli seharga 200 juta tidak pernah direalisasikan pemerintah daerah atau Pemda SBB. Padahal setiap kali pergantian pimpinan selalu dijanjikan. Ia mengaku Pemda SBB secara berulang kali ingkar janji terhadap pembayaran yang direncanakan di periode Bupati Yokobus hingga almarhum Yasin Payapo. Terangnya, lahan dimaksud dibeli di tahun 2014 berhubung pemakaian berjalan sekian lama tanpa kepastian pembayaran. Dirinya selaku yang punya hak meminta agar diselesaikan segera. Data dihimpun, Freddy Nikiulu juga melaporkan perkara dimaksud pada pihak kepolisian resort atau Polres setempat. Diketahui Freddy menyertakan bukti berkas perjanjian yang dilakukan dari tahun 2014 dan 2015 sejak periode Yakobus almarhum Yasin Payapo hingga Timotius Akerina. Dari tahun berapa, Pak? 2004. Sebab masalah ini kita sudah laporkan ke tingkat kepolisian. Sudah beberapa tahun ini kan belum pernah bayar. Kita sih pernah menghadap di Pak Payapo, Pak Akerina, tapi yang terjawab sampai saat ini. Makanya pada saat ini, hari ini, beta sebagai pemilik lahan mengusahakan supaya tanah ini segera terbayar. Apabila tidak terbayar dalam 1 minggu, kita akan palang jalan ke rumah ini. Dari tahun berapa, Pak? Dalam masalah ini. 14 tahun itu. 14 ya? 14 tahun. Coba kalau bikin rumah di Ini kita tak rumah juga pada beta
Dari Kabupaten SBB kita beralih ke Kota Ambon, Tribuners. Proses lelang parkir dinilai tak transparan, Marasabesi layangkan sanggahan ke Dishub Ambon. Perwakilan CV Aditya Pratama, Kadir Marasabesi, melayangkan surat sanggahan kepada Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon. Sanggahan bernomor 04-SKN-AP-3-2023 itu dilayangkan lantaran hasil lelang parkir yang digelar panitia lelang Satuan Kerja Dishub Ambon dinilai tidak transparan. Pasalnya, lelang parkir yang dimenangkan PT Urimesing Security Guard Service itu digelar tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana semua tahapan yang berlangsung dalam proses pelelangan tidak diumumkan secara online dalam sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Selain itu, CV Aditya Pratama yang terdaftar sebagai peserta lelang juga mendapat informasi maupun pemberitahuan yang tidak lengkap terkait proses lelang dari panitia. Misalnya, untuk tahapan evaluasi dokumen penawaran dan administrasi perusahaan sesuai tahapan yang dibuat. Sementara itu, Tribuners kuasa hukum Martin Fordakotsu menambahkan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir, Bab 1 Penyelenggara Parkir Bagian ke-1 Perizinan Pasal 17 Angka 1 untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Di mana penanggung jawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis. Dalam penyampaian pasal tersebut, baik secara administrasi, badan usaha telah dinyatakan lengkap dan memenuhi penyelenggara parkir di Kota Ambon. Namun ketidaklengkapan syarat PT Urimesing Security Guard Service dalam administrasi badan usahanya juga masih berada di luar Kota Ambon dengan alamat Ruko Sentra Niaga 2 nomor 30 Grand Galaxy City, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Direktur sementara direktur juga disebutkan Pak. Cuma pertanyaan sederhana. Kenapa direktur tidak menghadir? Proses pelelangan pengelolaan parkiran di Kota Ambon, kita salah satu peserta dari pelelangan tersebut kita mewakili CV Aditya Pratama. Itu terkait dengan penetapan pemenang yang sudah diumumkan oleh panitia pelelangan. Beta selaku penerima kuasa dari CV Aditya Pratama, beta merasa keberatan sehingga beta hari ini tanggal 13, hari Senin tanggal 13, beta memasukkan beta punya sanggahan terkait dengan calon penetapan calon penetapan pemenang yang sudah ini oleh panitia pelelangan. Dalam hal ini ada hal-hal yang beta merasa keberatan terkait dengan teknis-teknis yang dilakukan oleh panitia. Karena terkait dengan proses pelelangan ini, ya otomatis beta selaku peserta juga harus ada penyampaian terkait dengan dia punya mekanisme untuk sampai ditetapkan. Tribuners, hampir punah bahasa daerah SBT dan Kepulauan Aru bakal direvitalisasi. Setelah berhasil merevitalisasi 3 bahasa daerah di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, dan Kepulauan Tanimbar 2022 lalu, kini Kantor Bahasa Maluku akan melanjutkan program revitalisasi tersebut di 2023. Setidaknya terdapat 2 bahasa daerah di Maluku yang menjadi target revitalisasi pada 2023 ini, yakni Bahasa Seram dari Kabupaten Seram bagian timur dan Bahasa Tarangan dari Kepulauan Aru.
Kepala Kantor Bahasa Maluku Sahril mengatakan, dari 2 daerah yang jadi target revitalisasi, ditemukan ada banyak bahasa daerah di sana. Misalnya di Seram bagian timur terdapat 14 bahasa daerah, sementara hanya 10.000 dari total penduduk sekitar 140 jiwa yang masih menuturkan bahasa daerah tersebut. Sementara diakuinya Kepulauan Aru merupakan daerah paling rentan punah. Ada 11 bahasa daerah di Kepulauan Aru dan penuturnya sangat terbatas. Sahril menyampaikan bahwa program revitalisasi bahasa Seram dan bahasa Tarangan akan menyasar pelajar tingkat sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah pertama atau SMP di Seram bagian timur dan Kepulauan Aru. Sebab kata dia, penutur bahasa daerah semakin berkurang dan penggunanya dalam komunikasi sehari-hari kian menurun. Oleh karena itu, upaya revitalisasi mesti dijalankan agar bahasa-bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Maluku tidak sampai punah. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua itu sebagai nilai ibadah dan mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu. Perkenankanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum. Tribuners, Kantor Bahasa ungkap penyebab 5 bahasa daerah di Maluku punah. Kantor Bahasa Maluku mencatat dari 62 bahasa resmi di bumi raja-raja, ada 5 yang hampir punah. 5 bahasa tersebut diantaranya bahasa Kayeli, Masareta dari Kabupaten Buru, bahasa Lun dan Nila dari Maluku Tengah, serta bahasa Piru dari Seram bagian Barat. Dikatakannya bahwa bahasa Kayeli dan Masareta itu punah karena sudah tidak ada lagi penuturnya yang mewarisi bahasa tersebut ke generasi berikutnya. Sedangkan untuk bahasa Nila, meskipun masih ada warga asli yang tinggal di wilayah Kecamatan Teon Nila Sarua, Kabupaten Maluku Tengah, tetapi bahasa Nila yang berasal dari daerah itu sudah tidak banyak digunakan. Hal ini karena zaman dulu ada suatu masalah yang membuat warga Nila ini dievakuasi ke desa Sepa, Kayu Putih, dan itu membuat mereka susah menggunakan bahasa daerah itu. Untuk warga Teon dan Sarua dievakuasi ke daerah yang sama, hal itu membuat bahasa daerahnya masih ada sampai sekarang. Sahril juga menuturkan kantor Balai Bahasa Maluku telah menemukan satu bahasa baru. Namun bahasa tersebut tidak ada di Kabupaten Maluku Tengah, namun ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Seperti bahasa Banda yang di daerahnya hilang, tetapi ada di daerah Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Desa Banda Eli dan Elat. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan rapat koordinasi ini bisa membentuk satu komitmen bersama Kantor Bahasa Maluku dengan pemerintah provinsi agar ke depan bisa membuat bahasa daerah yang banyak di Maluku ini bisa bertahan lama dengan program yang terbaik. Persatuan di antara kami. Biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu. Perkenankanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum. Kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Update harga bahan pokok di Namlea jelang Ramadan, harga tomat turun, cabai bergerak naik. Memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah, harga tomat di Namlea Kabupaten Buru bergerak turun, sementara harga cabai bergerak naik. Pantauan Tribunamon.com, harga cabai keriting dijual Rp35.000 per kilo, naik dari sebelumnya seharga Rp30.000. Kenaikan harga cabai keriting katanya terjadi sudah sepekan terakhir, sedang pada tomat terjadi penurunan harga dari minggu kemarin. Sementara itu harga komoditas lainnya normal, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Dikatakan harga yang stabil dikarenakan stok yang tersedia banyak di tingkat petani. Sakit. Cuma lama ini baru datang. Ya, kurang lebih 20 hari baru kami datang lagi. Ya, betul-betul pinggang sakit, lutut sakit. Ya, remati.
Gilu-gilu dia punya buku kaki tangan. Bang izin video ya. Kesemutan, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Iya. Mari. Telur harga stabil kah bang? Iya. Berapa satu rak? Mumpung masih Anniversary CBR 150R Community Ambon dihadiri ratusan bikers. Ratusan bikers turut hadir meriahkan acara One Anniversary CBR 150R Community Ambon atau CCA. Acara tersebut berlangsung di Pantai Velawatu, Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu 12 Maret 2023. Rizwan selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para bikers yang berasal dari berbagai komunitas motor di Kota Ambon, juga kepada sponsor dan media tribunambon.com. Pasalnya meski sempat turun hujan lebat, tapi tidak mengurangi semangat dari teman-teman komunitas motor untuk hadir meramaikan acara tersebut. Ia berharap agar di tahun berikutnya, acara anniversary akan lebih ramai lagi. Sementara itu, Ketua CBR 150R Community, Jevon Werinusa, berkeinginan agar kedepannya nantinya CCA dapat berupaya menjalankan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Werinusa juga akan terus membangun kerjasama baik antar komunitas motor. Dirinya juga yakin komunitas motor dapat berperan membantu pihak kepolisian dalam menjadi contoh berlalu lintas yang baik. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 3 sore hingga pukul 6 sore berlangsung meriah. Para bikers dari berbagai komunitas mulai dari motor metik, bebek, motor custom, hingga sport turun menyampaikan ucapan di hari bahagia itu. Tak lupa CBR 150R Community Ambon juga memberikan sertifikat atas partisipasi para bikers yang telah hadir. Acara ditutup dengan makan-makan dan foto bersama. Komunitas oleh Ketua CCA yang baru diikuti oleh seluruh keanggotaan. Terima kasih, beta selaku Ketua CBR 150R yang baru. Harapan beta ke depannya yaitu agar supaya komunitas yang baru ini, komunitas ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada. Itu dengan cara kita berpartisipasi secara sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tribuners PLN Maluku pastikan tak ada pemadaman selama Ramadan 1444 Hijriah. Memasuki bulan puasa, listrik selalu menjadi keluhan masyarakat Maluku. Sebab saat berbuka dan sahur, listrik sering padam. Namun pada puasa tahun ini, masyarakat Maluku bisa bernafas lega. Pasalnya, pihak PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan tidak akan ada lagi pemadaman selama bulan puasa. Hal itu disampaikan oleh General Manager PT PLN UIW MMU Awad Tuholola. Ia menegaskan selama bulan Ramadan di wilayah Maluku aman tanpa ada pemadaman. Awad mengatakan ini merupakan langkah untuk menghindari pemadaman pada bulan Ramadan 1444 Hijriah yang sebentar lagi akan datang. Diketahui sekitar 1.000 personil PLN tiap wilayah akan siap untuk mengamankan sistem kali ini. Awad juga mengatakan bahwa suplai bahan bakar akan siap demi keberlangsungan ibadah puasa nantinya. Tuhan Yang Maha Kuasa selalu. Pesan tadi adalah keturang harus pastikan semua peralatan APD yang digunakan itu berfungsi dengan baik. Cara kami pastikan itu adalah ada beberapa peralatan itu yang kami lakukan uji lab, sehingga uji lab itu dipastikan bahwa itu clear untuk digunakan. Yang kedua, semua peralatan pun dimonitor
dan dicek secara berjenjang mulai dari manajemen yang tingkat atas sampai ke manajemen tingkat bawah untuk memastikan semua peralatan itu digunakan dan berfungsi dengan baik. Banyak personil Pak yang Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk pengamanan sistem dalam rangka puasa Ramadan kali ini 1444 Hijriah, secara umum jumlah Baik, Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 13 Maret 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe.